Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu bertemu dengan orang yang setiap bicaranya selalu ingin di atas? Nada suaranya tinggi, seolah-olah hanya dia yang paling tahu segalanya. Dan ketika kamu mencoba menjelaskan, dia justru menyepelekanmu. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi orang yang selalu berbicara tinggi atau orang yang tidak mau level berbicaranya berada di bawah kamu. Kadang kamu ingin berbicara, selalu dipotongnya. Sekalipun kamu berbicara, dia tidak pernah mau mendengarkan. Bahkan terkadang menyepelekanmu. Menghadapi orang yang seperti itu, bukan dengan emosi, tapi dengan kendali diri. Berikut ulasannya, silakan disimak dan jangan kalian skip video ini. Agar kalian paham dan ketika kalian berjumpa dengan orang seperti itu, kalian akan mengerti bagaimana cara menghadapinya. 1. Tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Orang yang berbicara tinggi cenderung ingin mendominasi percakapan, bukan karena mereka selalu benar, tapi seringkali karena ada rasa takut terlihat lemah. Mereka ingin menunjukkan kekuasaan lewat kata-kata. Dan ketika saat berhadapan dengan orang seperti ini, kita harus melatih diri untuk tetap tenang. Jangan biarkan nada bicara mereka menguasai emosi kita. Karena ketika kita terpancing emosi, kita justru berada dalam kendali mereka. Ketenangan bukan berarti lemah, tapi menunjukkan kematangan dalam bersikap. Saat kita tetap tenang, kita justru sedang memenangkan kendali atas situasi itu sendiri. Kita memilih untuk tidak ikut terjatuh dalam ego mereka. 2. Dengarkan dengan sabar, tapi jangan takut menegaskan batas. Orang yang ingin selalu di atas biasanya suka didengar, namun jarang ingin mendengar. Maka kadang, cukup dengan kita mendengarkan dengan sabar, kita sudah membuat mereka merasa sedikit lebih tenang. Namun, penting untuk diingat, mendengarkan bukan berarti menerima semua perlakuan mereka. Kita juga punya hak untuk dihargai. Bila ada ucapan atau sikap yang merendahkan atau menyakiti, tegaskan batas dengan bahasa yang sopan namun mantap. Katakan bahwa kita menghormati mereka, namun kita juga ingin dihormati. Ini bukan soal siapa yang menang, tapi soal membangun komunikasi yang sehat. Ingat, diam terus-menerus bukan selalu emas. Kadang, diam justru membuat orang lain merasa berhak menginjak harga diri kita. Yang ketiga, pahami penyebab di balik sikapnya. Setiap orang punya cerita. Tidak sedikit dari mereka yang terkesan sombong atau selalu ingin di atas, ternyata pernah merasa sangat diremehkan di masa lalu. Rasa ingin selalu diakui bisa jadi bentuk pertahanan dari luka batin yang belum sembuh. Dengan memahami ini, kita bisa melihat mereka bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia biasa yang juga punya sisi rapuh. Bukan berarti kita harus membenarkan sikap mereka, tapi kita bisa belajar untuk tidak mudah membenci. Karena kebencian hanya akan membuat hati kita ikut gelap. Dan kadang, orang seperti ini justru butuh satu orang yang cukup dewasa untuk memperlakukannya dengan sabar dan dewasa. Lanjut yang keempat, gunakan komunikasi yang tegas, tapi santun. Ketika mereka bicara dengan nada tinggi, bukan berarti kita harus ikut meninggikan suara. Justru disitulah ujian kecerdasan emosional kita. Sampaikan pendapat kita dengan kalimat yang terstruktur, tidak dengan emosional dan penuh kepercayaan diri. Tegas bukan berarti keras. Tegas berarti kita tahu apa yang kita pikirkan. Dan kita tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan jelas tanpa merendahkan orang lain. Serta percayalah, orang seperti ini justru akan lebih menghormati orang yang bisa melawan dengan elegan, bukan dengan teriakan balik, tapi dengan ketegasan yang berkelas. Komunikasi yang baik bisa mengubah arah konflik menjadi dialog, dan dialog bisa menjadi pintu perubahan. Dan terakhir ini yang kelima, beri jarak jika sudah terlalu toksik. Sebesar apapun usaha kita, jika orang tersebut terus-menerus menyakiti, meremehkan, atau membuat kita kehilangan jati diri, maka saatnya mengambil langkah mundur. Memberi jarak bukan berarti menyerah, tapi itu adalah bentuk perlindungan diri dari energi negatif yang terus menguras emosi. Kita tidak bisa memaksa orang berubah jika mereka sendiri tidak merasa perlu berubah. Tidak semua orang layak diberi tempat dekat dalam hidup kita. Kita perlu sadar,
Menjaga kesehatan mental dan harga diri itu jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Dan terkadang, mencintai diri sendiri dimulai dari berani meninggalkan mereka yang hanya ingin menjatuhkan. Hidup bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling kuat menjaga ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Jangan biarkan kebisingan orang lain memadamkan cahaya dalam dirimu. Karena di akhir hari, yang dihargai bukan suara paling lantang, tapi jiwa yang paling tenang. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, dan semoga apa yang telah kita bahas di video kali ini dapat dipahami dengan baik. Nantikan lagi konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa dan wassalam.